Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Alang Tuah. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Rotibul Haddad. Kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Fahruni. Kebetulan hari ini kita sudah berada di Masjid Al-Osmani, salah satu masjid tertua atau bangunan tertua yang ada di Kota Medan. Ikut terus kegiatan kami di Arbasman TV. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hari ini saya akan mengajak Sobat Tuah semua untuk mengikuti prosesi Ratibul Haddad. Apa itu Ratibul Haddad? Alhamdulillah di samping saya sekarang sudah hadir Al-Ustadz Haji Ahmad Fahruni SAG, yaitu beliau adalah pengajar tunggal di Masjid Al-Osmani yang terletak di Pekanlabuhan. Beliau mengajarkan Ratibul Haddad di setiap malam Jumat. Nanti akan kita tanya-tanya selanjutnya kepada Al-Ustadz Ahmad Fahruni SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Begini Ustadz, mungkin Sobat Tuah di rumah banyak yang belum tahu bahwasanya Ratibul Haddad. Apa itu Ratibul Haddad itu Ustadz? Ya. Kalau kita berbicara tentang zikir Ratibul Haddad, memang Ratibul Haddad ini merupakan bagian daripada zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merupakan bagian dari thariqat. Thariqah. Jalan, bagaimana jalan seseorang itu biar bisa hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama Yaman, keturunan dari baginda Rasul, menyusun sebuah untayan-untayan kalimat penuh dengan doa dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersusunlah sebuah untayan kalimat menjadi sebuah zikir yang dibagi menjadi dua, namanya zikir al-munfarijah, yang kedua zikir Ratibul Haddad. Nah, tentu yang membuat untayan kalimat-kalimat suci ini keturunan dari baginda Rasulullah, zuriat Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian Zainal Abidin, dan juga terus ke bawahnya sampailah Al-Habib Alawil Haddad. Maka disebutlah dengan Ratibul Haddad, mengingat pengarangnya ini adalah Al-Habib Alawil Haddad, sahibur Ratib. Nah, sampainya Ratibul Haddad ini ke Indonesia itu dibawa oleh guru kita yang terkenal dan juga merupakan mufti Kesultanan Delhi, Syekh Hasanuddin Muhammad Ma'sum, yang kita kenal dengan Hasan Ma'sum, seorang mufti yang terkenal saat itu, yang diangkat menjadi guru di kerajaan Kesultanan Delhi. Beliaulah sepulang dari Makkatul Mukarramah, beliaulah yang mengajarkan zikir ini ke Indonesia, terutama di Labuhan Delhi dan juga di Tanah Delhi pada umumnya. Nah, sampailah sekarang akhirnya kita amalkan zikir itu dari mulai Tuan Syekh Hasan Ma'sum, kemudian diajarkan oleh adik kandungnya Tuan Uthman Ma'sum, dan juga sampai kepada anaknya almarhum Abdul Rahim Uthman, dan juga sampai kepada kita, dan sampai kita pertahankan sampai hari ini. Nah, tentunya tujuan ini tiada lain kalau di masa orang tua kita dulu, terutama Syekh Hasan Ma'sum, selalu mengingatkan, amalkan ini, salah satu di antaranya untuk menghempang segala musibah, menghempang segala mara bahaya, mengusir segala wabah, bala dan lain sebagainya. Nah, namun
agak sedikit berbeda cara pengamalan orang tua kita dulu dengan sekarang. Kalau mereka itu berjalan dari satu tempat di masjid sambil berzikir Ratibul Haddad ini mengarah ke laut, dan diniatkanlah wabah itu dicampakkan ke laut. Dan alhamdulillah mereka lakukan itu membawa sebuah manfaat yang cukup besar. Wabah penyakit dengan izin Allah lenyap. Namun melihat kondisi alam dan situasi hari ini, sepertinya agak sulit kita buat seperti itu. Namun kita laksanakan di masjid, di rumah-rumah masyarakat, sesuai dengan keinginan masyarakat untuk dibuat zikir di rumahnya. Nah, itulah merupakan maksud tujuan kita zikir Ratib Haddad ini. Walaupun zikir ini sudah diamalkan oleh tuan guru kita, insya-Allah sampai hari ini tetap kita budayakan, dan ini merupakan amal zahiriyah, amal zariyah yang perlu kita pertahankan, yang manfaatnya cukup besar, dan juga kita ajarkan kepada generasi-generasi sekarang ini. Mudah-mudahan zikir ini tidak lenyap sesuai dengan perkembangan zaman. Sekali lagi, zikir ini adalah untuk mendekatkan taqarrub kepada Allah dengan penuh pemohonan kita kepada Allah. Segala hal-hal yang tidak menyenangkan di hati kita segera dilenyapkan, seperti itu. Wah, seperti itu penjelasannya lengkap ya, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Nah, Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya sejarah, kalau kita bicara sejarah Ratibul Haddad ini, ada yang mengatakan bahwasanya Ratibul Haddad ini dibawa dari Yaman oleh tukang besi. Itu bagaimana itu, Ustadz? Iya. Itulah yang kita kenal dengan Al-Habib Al-Alawi Al-Haddad. Iya. Kalau saat itu dia berzikir, dia profesinya saat itu sebagai tukang besi. Tukang besi. Namun amalannya seperti itu agak sedikit menampakkan kelebihan dari zikir itu. Akhirnya dia membentuk besi menjadi parang dan lain sebagainya, tidak lagi menggunakan pukulan, tapi cukup menggunakan tangan. Iya, sambil berzikir zikir Ratibul Haddad. Nah, karena beliau itu merupakan profesinya sebagai tukang besi, itu jugalah diberi gelar kepada beliau Al-Habibi Alawil Haddad. Nama sebenarnya Habibil Alawi, tapi karena dia sebagai profesi tukang besi, maka digelarkan, disematkan kepadanya Al-Haddad, tukang besi. Itu artinya tukang besi ya, Ustaz, ya. Nah, beliaulah mengamalkan itu dan seterusnya sampai mereka membuat sebuah untayan-untayan kalimat disusun dengan rapi, kemudian dibawa oleh Tuan Syekh Hasan Ma'asum sampai kemari. Itulah jadi sebuah amalan di tempat kita ini. Wah, luar biasa ya, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Bahwasanya Al-Habib Alawi Haddad tadi ialah seorang pandai besi lagi, pandai besi, ya. Beliau mengamalkan zikir Ratibul Haddad dan menempah besi tadi tidak pakai alat lagi, sudah pakai tangan aja, Ustaz. Tentunya atas izin Allah yang benar sekali. Nah, Ustaz, perbedaan kalau kita bicara tentang Ratibul Haddad dan juga zikir-zikir yang lainnya, atau zikir Barzanji lah boleh kita bilang, atau dengan zikir-zikir lainnya, itu perbedaannya seperti apa itu, Ustaz? Iya. Kalau dari sisi bacaannya tentu alangkah banyak perbedaan ya dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Dan tadi sudah saya katakan, zikir Ratibul Haddad ini juga merupakan bagian dari thariqah. Thariqah. Jalan seseorang bagaimana mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang thariqah, kan banyak muncul hari ini. Naqsabandi, Qadariyah, dan lain sebagainya. Dan mereka punya masing-masing kalimat, susunan kalimat, bagaimana cara mereka bertaqarrub dengan Allah. Nah, jadi kalau thariqat Ratibul Haddad dengan ciri khasnya tersendiri. Iya, dengan diawali dengan al-munfarijah, yang diawali dengan ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji, al-munfarijah. Setelah itu disambung dengan Ratibul Haddad yang kita baca setelah Al-Munfarijah. Itu juga semua agak sedikit berbeda dengan zikir yang lain. Nah, kalau zikir-zikir yang thariqat yang lain, tentu mereka mengamalkan zikir La ilaha illallah, tapi
untuk tariqat Ratibul Haddad, di samping kalimat tauhid juga penuh dengan untayan-untayan doa dan permohonan kepada Allah. Luar biasa seperti itu. Nah, Sobat Tuah dimanapun Anda berada, zikir Ratibul Haddad ini pernah juga saya baca bahwasanya lebih bagus diamalkan setelah ba'da maghrib ya Ustadz ya, dibaca setelah ba'da maghrib. Nah Ustadz, Ratibul Haddad khususnya di Medan lah kita bilang, di kota Medan ini masih banyakkah yang mengamalkannya Ustadz, ataukah cuma di Masjid Al Osmani ini saja Ustadz? Kalau di masa tuan guru kita Tuan Syekh Osman Maksum yang merupakan adik kandung dari Hasanuddin Maksum, di masa beliau Ratibul Haddad ini banyak diisi oleh tempat-tempat di daerah kita ini, terutama di Kota Maksum, Medan. Kemudian kalau Labuhan Deli ini sudah pasti Terjun, Mertubung dan lain sebagainya. Namun dengan kondisi situasi kemudian yang mengamalkan, yang mempopulerkan itu sudah ya dengan tutup usia kita katakan, tidak ada lagi yang membawanya, terjadi pemakuman. Artinya tidak diamalkan kembali. Kemudian sayangnya generasi yang berikutnya tidak ada pula yang meneruskannya. Nah, namun untuk di Labuhan Deli atau Pekan Labuhan tempat kita ini, itulah kita upayakan kita munculkan generasi-generasi. Dan bahkan kita lihat tadi, kita panggil anak-anak yang kecil-kecil, biarkan mereka itu tahu akan muncul nanti suatu saat, akan dia ingat, dan akhirnya nanti ya dengan kita bermohon kepada Allah setelah kita nanti tiada, mereka lah sebagai generasi-generasi yang akan datang, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Nah, Sobat Tuah dimanapun Anda berada, dulunya mungkin banyak ya pengamalan Ratibul Haddad di kota Medan ini. Nah mungkin karena guru-gurunya atau tuan gurunya sudah banyak yang berpulang, jadi Ratibul Haddad itu sedikit tidak dikenal lagi oleh kalangan muda. Nah Ustadz, kalau boleh tahu nih, setiap malam apa saja diadakan Ratibul Haddad di Masjid Raya Al Osmani ini? Sebaiknya seperti dalam kitab tadi mengatakan setiap habis maghrib akan begitu. Namun karena zikir ini 2 sesi, ada al-munfarijahna, kemudian diisi lagi dilanjutkan dengan Ratibul Haddadnya, memakan waktu yang cukup lama. Nah ini juga harus melihat situasi. Kalau kita turuti kehendak kita, kita harus juga memperhatikan kehendak orang banyak. Maka kita ambil jalan titik tengahnya, kita lakukan setiap malam Jumat minggu kedua setiap bulan. Nah kemudian juga bisa Ratibul Haddad kita ini kita buka, memberikan kesempatan kepada masyarakat. Jika ada masyarakat mempunyai hajat, bisa memanggil kita. Oh, artinya boleh dipanggil dari rumah. Boleh dipanggil, ya setiap kapan saja, asalkan waktu kita tidak terbentur dengan waktu yang lain, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jadi begitu Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Nah mungkin terakhir Ustadz, pesan Ustadz lah, pesan dan harapan Ustadz kepada generasi muda yang khususnya ada di kota Medan ini, bagaimana caranya supaya agar bisa lebih mengenal Ratibul Haddad dan juga tidak hanya mengenal, bahkan bisa untuk mengamalkannya. Silahkan Ustadz. Para generasi muda, khususnya umat Islam, kami berharap banyak untuk dapat pertama mengenal zikir ini yang merupakan zikir yang cukup lama usianya, yang tentunya zikir ini bersanad kepada baginda Rasul. Mari sama-sama kita kenal, setelah itu mari kita sama-sama dekati, beramai-ramai untuk bersama-sama ikut berzikir. Setelah itu nanti bila sudah paham, mari sama-sama dipelajari. Karena zikir ini sangat baik, sangat bagus untuk salah satu di antaranya, di samping kita mentakarubkan diri kita dengan Allah, juga ada suatu hal yang perlu kita minta dengan Allah. Segala hal-hal yang berbau, hal-hal yang tidak enak, bala, musibah dan lain sebagainya,
dengan zikir ini kita dapat menghilangkan itu semua. Jadi sekali lagi, mari kita kenali, sudah kita kenali, kita pelajari, sudah kita pelajari, mari sama-sama kita berzikir Ratibul Haddad di mana saja, terutama di Masjid Raya Al-Osmani Labuhan Deli. Demikian. Nah, begitu Sobat Tuah, mungkin itu pesan-pesan dari Al-Ustadz Haji Ahmad Faruni SAG. Nah, bagi Sobat Tuah yang ingin, mungkin ada yang ingin belajar Ratibul Haddad, boleh langsung datang ke Masjid Al-Osmani, berjumpa langsung dengan Al-Ustadz Haji Ahmad Faruni SAG. Dan juga mungkin ada Sobat Tuah yang ingin bertanya-tanya seputar Ratibul Haddad, boleh tuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia. Akhirul kalam, kami dari Masjid Raya Al-Osmani Pekan Labuhan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Tuah dimanapun Anda berada, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Faruni SAG mengenai apa itu Ratibul Haddad dan juga apa itu sejarah Ratibul Haddad dan bagaimana cara pengamalan Ratibul Haddad. Nah, bagi Sobat Tuah yang penasaran bagaimana cara mengamalkan Ratibul Haddad dari prosesi awal hingga akhir, saksikan di video selanjutnya. Tetap tonton di channel Arbasman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faruni, selaku Ketua Badan Kemakmuran atau Kesejahteraan Masjid Raya Al-Osmani Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, menghimbau kepada para pemirsa sekalian, terkhusus kepada orang Melayu, jangan lupa pula men-subscribe Arbasman TV supaya agak bermakna dalam hidup yang kita raih dunia ini. Demikian ucapan kami dari saya dari Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Osmani. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.